Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat afiat di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia hari ini. Meneruskan perkuliahan kita minggu lalu, hari ini kita akan berbicara tentang Hasanun sahihun wa ma syakalaha. Hadis hasan sahih dan istilah-istilah yang rumit lainnya. Materi ini kita ambilkan dari kitab Al-Minhajul Hadith fi Ulumil Hadith yang ditulis oleh Syekh Dr. Syaraf Mahmud Al-Qudah. Sebagai pembuka, beliau menjelaskan waradat عند بعض المتقدمين وبخاصة الترمذي عبارات مشكلة لم يبين أصحابها مقصودهم منها. Telah datang atau muncul dari sebahagian ulama-ulama terdahulu, khususnya Imam At-Tirmidzi, sejumlah terminologi atau istilah yang rumit yang mereka tidak menjelaskan artinya. Rubbama li dhannihim anna ma'naha wadihun. Mungkin saja dalam anggapan mereka bahwa maksudnya sudah jelas. Wa min ahammi hadhihi al-ibarati ma yali. Di antara istilah-istilah tersebut ialah hasanun sahihun. Hasan sahih. Apa yang dimaksud dengan hasan sahih itu? Al-hadithu kama marra ma'ana sabiqan imma hasanun aw sahihun. Hadis sebagaimana telah kita lalui atau jelaskan sebelum ini, ada kalanya kualitasnya hasan atau sahih. Fa kaifa yujma'u bainahuma? Lalu bagaimana mungkin kedua istilah itu kemudian digabungkan? Wa qad aktsara at-Tirmidzi min dzalika. Imam At-Tirmidzi telah banyak menggunakan istilah itu. Wal jawabu fihi ihtimalatun. Untuk menjawab persoalan itu terdapat beberapa kemungkinan. Jawabannya berikut ini. Pertama, annahu hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Bahwa sesungguhnya hadis hasan sahih itu pada dasarnya, pada zatnya, kualitasnya hasan, tetapi dia menjadi sahih karena didukung oleh jalur periwayatan yang lain. Falahu sanadanun hasananun fa asbaha sahihan li ghairihi. Hadis itu memiliki dua jalur sanad yang sama-sama hasan, maka jadilah hadis itu kemudian menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena disupport oleh jalur periwayatan yang lain. Fahuwa hasanun wa sahihun. Maka hakikatnya istilah hasan sahih itu sesungguhnya adalah hasanun wa sahihun. Hadis yang hasan dan sahih sekaligus. Lakinnahu hadhafa harfal atafi. Akan tetapi dibuang huruf atafnya atau kata sambungnya, yaitu waw atau dan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwa istilah hasan sahih itu adalah annahu hasanun 'inda ba'dihim wa sahihun 'inda akharin. Bahwa hadis itu hasan menurut penilaian sebahagian ulama dan sahih menurut penilaian yang lain. Kemungkinan jawaban yang ketiga terkait istilah hasan sahih itu adalah at-taraddudu wa adamul jazmi baina hasanil hadithi wa sihhatihi. Istilah hasan sahih itu muncul karena keraguan-raguan, tidak pasti antara ingin menilai hasan atau sahih. Fahuwa hasanun aw sahihun. Jadi hakikatnya ulama itu ingin menyampaikan bahwa hadis itu hasan atau sahih. Lakinnahu hadhafa harfat taraddudi. Akan tetapi
dia sengaja untuk menghilangkan huruf taraddudnya, yaitu au. Kemungkinan yang keempat, annaha martabatun fawqal hasani wa dunas sahihi. Istilah hasan itu adalah tingkatan hadis di atas hadis hasan, di bawah hadis sahih. Faka'anna a'lal maratibis sahihu. Maka seolah-olah ingin dikatakan bahwa hadis sahih yang paling tinggi tingkatannya itu adalah hadis sahih, thummal hasanus sahihu. Kemudian hadis hasan sahih, thummal hasan. Barulah kemudian hadis hasan. Dari 4 kemungkinan jawaban seputar maksud dari hasan sahih itu, Syaraf Al-Qudha menegaskan, wa hadza huwa ar-rajihu, ar-ra'yul akhir. Pendapat yang keempat atau yang terakhir itu beliau anggap sebagai pandangan yang lebih kuat di antara pandangan-pandangan yang ada. Istilah yang kedua yang cukup rumit untuk difahami adalah hasanun gharibun. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis hasan itu dari segi terminologi hampir mirip dengan hadis sahih. Hanya saja dibedakan oleh tingkat kedhabitannya. Kalau hadis sahih harus tamamud dhabti, kedhabitannya harus sempurna. Sementara hadis hasan tingkat kedhabitannya di bawah hadis sahih itu, atau disebut dengan qillatud dhabti. Mungkin hafalannya kuat tetapi tulisannya tidak terjaga, atau boleh jadi tulisannya terjaga tetapi hafalannya tidak kuat. Adapun hadis gharib, seperti dalam terminologi banyak ulama, yaitu ma yanfaridu biriwayatihi rawin wahid. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Kalau perawi itu menyendiri, sendirian dia meriwayatkan hadis. Kalau dia di awal sanad di tingkat sahabat, sampai nanti di akhir sanad sampai kepada mukharrij, maka dia disebut sebagai gharib mutlak. Kalau dia diriwayatkan di awal periwayatan di tingkat sahabat, mungkin banyak yang meriwayatkan, tetapi kemudian di tengah tabakatnya itu hanya sendirian saja yang meriwayatkan, maka dia disebut sebagai gharib nisbi atau fard nisbi. Jadi hadis gharib ini juga disebut sebagai hadis fard. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Syaraf Al-Qudha di sini? Wa hadhihi al-ibaratu 'inda at-Tirmidzi ta'ni ahad amrayni. Terminologi ini menurut Imam At-Tirmidzi maksudnya adalah satu di antara dua pilihan ini, dua maksud berikut ini. Pertama, hasanun lidzatihi, bahwa hadis itu dasarnya atau asalnya adalah hadis hasan. Wa hadza idza kana gharabatul hadithi mutlaqah. Ini kalau sekiranya hadisnya gharib secara mutlak. Itu yang saya sebut tadi, hadis yang dari awal sanad hingga akhir sanad hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Kemudian yang kedua, hasanun li ghairihi. Maksudnya hadis ini adalah hadis hasan karena disupport oleh jalur periwayatan yang lain. Ingat, saudara-saudara sekalian, hadis hasan li ghairihi itu pada dasarnya dia dhaif, tetapi kemudian disupport oleh jalur periwayatan yang lain sehingga dia naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi. Idza kanat gharabatul hadithi nisbiyatan. Kalau sekiranya hadisnya hadis gharib yang nisbi itu yang saya sebut tadi, hadis gharib nisbi
Kalau di tabakat yang pertama atau di jalur sahabat, jalur tabi'in barangkali banyak yang meriwayatkan, tetapi kemudian jalur setelahnya diriwayatkan oleh seorang saja. Itu namanya gharib nisbi. Kemudian istilah berikutnya yang juga cukup rumit difahami adalah sahihun gharibun. Ya. Wa hadza ya'ni 'inda at-Tirmidzi anna al-haditsa hadisun gharibun walakinnahu sahihun. Maksud terminologi ini menurut At-Tirmidzi adalah bahwa hadis ini sesungguhnya dari segi periwayatan, dari segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dia gharib. Tetapi dari segi kualitas hadis, hadis itu sahih. Maka muncullah istilah sahihun gharibun. Secara kualitas dia sahih, tetapi dia diriwayatkan oleh perawi yang bersendirian, baik di awal sanad, pertengahan sanad, atau mungkin juga akhir sanad. Istilah berikutnya yang cukup pelik yang dimunculkan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hasanun sahihun gharibun. Hadis hasan, sahih, gharib. Wa hadhihi al-ibaratu 'inda At-Tirmidzi jama'at baina mustalahi hasanun sahihun kama dzakarna sabiqan wa mustalahi gharibun. Istilah ini menurut Imam At-Tirmidzi terkumpul dua istilah. Pertama, istilah hasan sahih seperti mana yang sudah disebutkan sebelum ini, dan istilah gharib. Jadi di waktu yang sama dua istilah itu kemudian digabungkan. Fa kaifa yakunu lahu aktsaru min sanadin wa huwa gharibun. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin ada hadis yang dia diriwayatkan lebih dari satu jalur sanad disebut sebagai gharib? Wal jawabu annal ghariba qisman. Jawaban yang diberikan oleh Syaraf Al-Qudha bahwa sesungguhnya hadis gharib itu terbagi kepada dua. Seperti yang kita sebut di awal tadi, ada gharib mutlaq, ada gharib nisbi. In kanatil gharabatu mutlaqatan fal maqsudu at-taraddud baina as-sihhati wal hasani. Jika sekiranya hadis gharibnya itu adalah gharib mutlak, maka maksud dari hasan sahih itu adalah at-taraddud baina as-sihhati wal hasan. Keraguan antara ingin menilai apakah hadisnya sahih ataupun hasan. Atau boleh jadi maksudnya di sini adalah ikhtilaful muhadditsin fihi baina at-tashihi wat tahsini. Atau boleh jadi mengandung perbedaan antar ulama apakah akan dinilai sebagai hadis yang sahih ataupun sebagai hadis hasan. Au annaha martabatun bainas sahihi wal hasan. Atau boleh jadi maknanya, makna hasan sahih gharib itu antara hadis hasan dan hadis sahih itu sendiri. Kullu dzalika bil idhafati ila annahu gharibun. Segala sesuatunya itu bergantung kepada bentuk hadis gharibnya. Apakah dia gharib dari awal sanad hingga akhir sanad yang disebut dengan gharib mutlak, atau dia gharib nisbi yang mungkin saja diriwayatkan di tengah sanad oleh sendiri ulama atau di akhir sanad oleh sendiri ulama. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kita sampaikan terkait sejumlah istilah yang dipopulerkan oleh ulama mutaqaddimin atau lebih khusus Imam At-Tirmidzi seputar hasan sahih, hasan gharib, sahih gharib, dan hasan sahih gharib. Mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini dapat
difahami dengan baik, dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.